Sergio Perez mungkin jadi pembalap yang layak menyandang julukan sebagai pembalap El Gosip. Itu karena hari-hari Checo tidak lengkap tanpa diterpa rumor soal masa depannya di F1. Tapi sampai sekarang tidak ada yang terjadi. Tapi rumor-rumor tersebut juga disebabkan karena performanya sendiri yang inkonsisten dan ada saja masalah yang ia hadapi yang mempengaruhi penampilan di sirkuit. Musim lalu dan pertengahan musim ini contohnya, ketika Checo diberi ultimatum oleh Red Bull karena performa yang naik turun dan terlalu jomplang dengan Max Verstappen. Berbagai rumor soal masa depannya datang silih berganti, tapi ujung-ujungnya dia tetap dipertahankan oleh Red Bull dengan alasan menjaga keberlanjutan dan menjaga pasar terbesar mereka di benua Amerika. Tapi semakin kesini Red Bull semakin dibukakan mata jika performa Perez sudah mentok dan performanya belakangan ini makin membuktikan jika mempertahankan Checo adalah keputusan prematur serta tidak akan sustain dilanjutkan sampai 2026 mendatang. Dalam 2 race beruntun di Meksiko dan Brazil, Perez gagal raih poin pada balapan utama serta cuma bawa pulang 1 poin saja dari sprint race. Berbanding terbalik dengan Verstappen yang tampil fenomenal di Brazil dan lagi-lagi jadi tulang punggung yang menggendong penampilan Red Bull di sirkuit. Perez yang sama-sama gugur di sesi Kyoto alami start buruk setelah melintir di tikungan ke-11 dan sempat tercecer ke urutan paling belakang. Balapan Checo rasanya seperti pengulangan dari GP Monaco tahun lalu, yaitu ia dijadikan eksperimen bagi Red Bull untuk lakukan pit stop dengan ban full wet yang apesnya ia lakukan tepat sebelum red flag berkibar. Harapan sempat kembali muncul bagi Perez setelah lakukan restart yang apik dengan menyalip Carlos Sainz dan lompati Lewis Hamilton serta Fernando Alonso yang saling berduel di depannya. Namun lagi-lagi ia harus berhadapan dengan Liam Lawson yang kembali membuatnya frustrasi. Lawson rasanya sudah terbawa suasana yang cukup personal dengan Checo dan keduanya kembali terlibat duel keras mengingat setiap hasil yang didapat bisa berpengaruh ke masa depan mereka berdua. Checo berniat salip Lawson dari sisi dalam tikungan pertama, kemudian dibalas dengan manuver bertahan agresif dari pembalap Selandia Baru itu. Alhasil, laju Perez terganggu, dan alih-alih bisa salip Lawson, dia malah kecolongan dari Lewis Hamilton di belakangnya, yang membuatnya turun ke posisi 11 dan gagal raih poin saat race berakhir. Checo sendiri sudah mendapatkan apa yang ia minta, yaitu sasis baru di GP Brazil setelah kesulitan di Austin serta Meksiko. Tapi itu masih sama saja, dan meskipun memang spek floor yang dipakai berbeda dari Verstappen, tapi lagi-lagi itu bukanlah alasan kenapa performanya bisa sangat jomplang, serta cuma bisa bantu menambah 1 poin saja di Brazil tentu cukup merugikan tim. Christian Horner sudah menunjukkan kalau ia tidak bisa lagi membela Checo di depan media, dan menegaskan kalau Red Bull sudah melakukan segala cara untuk membantu pembalap 34 tahun tersebut. Horner bahkan juga berkata, jika ada masanya tim sudah tidak bisa membantu lagi dan mereka harus membuat keputusan sulit karena jelas salah satu dampak dari underperformnya Perez adalah Red Bull terancam kehilangan gelar konstruktor dengan turun di posisi ketiga klasemen. Pertanyaannya, akankah GP Brazil benar-benar menjadi titik terjenuh Red Bull dalam menghadapi Perez yang sudah tidak tertolong? Checo sendiri menegaskan kalau kita akan tetap melihatnya tampil di F1 untuk sisa musim ini dan tahun depan. Tapi suasana di Red Bull berkata lain, karena Helmut Marko mulai bergerilya untuk mencari cara supaya Checo terus-menerus merasa tertekan. Nama Franco Colapinto muncul ke permukaan sebagai pembalap yang akan direkrut oleh Red Bull dengan performa impresifnya semenjak menggantikan Logan Sargeant dan sudah mengkoleksi 5 poin bersama Williams. Colapinto dikabarkan akan diplot sebagai pembalap Racing Bulls, di mana salah satu pembalap di antara Yuki Tsunoda atau Liam Lawson akan mendapat kesempatan menjadi rekan setim Verstappen musim depan. Horner sudah memberi konfirmasi jika memang benar Red Bull sedang adakan beberapa pembicaraan bersama Williams mengenai potensi merekrut Colapinto. Tapi memang ada beberapa faktor yang perlu mereka pertimbangkan supaya meyakinkan diri untuk memberikan kesempatan kepada pembalap Argentina itu. Pertama, merekrut Colapinto, artinya Red Bull akan mengorbankan produk akademinya sendiri, seperti Isaac Hadjar, yang merupakan salah satu anak kesayangan Helmut Marko. Padahal Hadjar sendiri merupakan kandidat juara di F2, yang di atas kertas performanya di sana lebih baik daripada Colapinto, Berman, ataupun Antonelli. Beberapa sumber meyakini jika Helmut Marko lebih memilih Isaac Hadjar daripada merekrut pembalap muda dari luar untuk menjadi pembalap Racing Bulls. Sementara Horner ingin seseorang yang sudah terbukti dengan performanya di trek seperti Colapinto, yang berulang kali kita lihat mampu memberi perlawanan ketika berduel dengan Sergio Perez di mobil Williams.
jika Colapinto yang dipilih, maka jelas itu akan menghambat atau bahkan menutup jalan karir bagi Isaac Hadjar yang sudah cukup lama menunggu untuk dapat kesempatan. Kemudian pertimbangan kedua adalah Red Bull harus mengeluarkan biaya sebesar $20 juta untuk menebus kontrak Colapinto yang masih terikat sampai 2026 sebagai pembalap Akademi Williams. Uang yang diklaim beberapa pihak cukup mahal untuk pembalap muda. Opsi realistis bagi Red Bull adalah meminta beberapa sponsor dari Argentina untuk mengcover biaya tersebut, mengingat Colapinto yang memiliki nilai komersial yang besar. Value komersial itulah yang sepertinya juga membuat Horner tergoda untuk merekrutnya, karena Colapinto dianggap memiliki potensi market yang lebih besar daripada Sergio Perez saat ini. Kemudian, pertimbangan ketiga, kalau Colapinto masuk, artinya Red Bull harus mengorbitkan pembalap muda, antara Tsunoda atau Lawson, sebagai rekan setim Verstappen. Seperti yang kita tahu, Red Bull punya masalah dengan cara menghandle pembalapnya di dalam sebuah lingkungan kerja yang sangat berat tuntutannya dan cukup toksik dengan budaya Verstappen sentris di sana. Itulah yang membuat Perez diprioritaskan untuk tetap stay di Red Bull, karena dia cukup tangguh dalam menghadapi tekanan bertubi-tubi di dalam tim. Mempromosikan Lawson atau Tsunoda ditakutkan akan mengulangi kesalahan mereka dengan Gasly serta Albon yang tidak bertahan lama di tim utama, terutama selama budaya Verstappen sentris masih terus ada. Melihat kebutuhan tim terhadap pembalap berpengalaman, Horner mencoba sebuah opsi alternatif, yaitu buka negosiasi dengan Williams supaya membatalkan kontrak Sainz untuk merekrutnya ke Red Bull dan membiarkan Colapinto stay di F1 bersama mereka musim depan. Gosip ini muncul di tengah-tengah GP Brasil kemarin, di mana Christian Horner kedapatan mampir ngopi ke Hospitality Williams dan berbincang-bincang dengan James Vowles. Opsi Sainz sebagai pengganti Perez ini sudah kami gaungkan sejak awal musim, tapi akhirnya meskipun terlambat, Horner tersadarkan setelah kemenangannya di GP Meksiko, jika pembalap Spanyol tersebut sangat layak dipertimbangkan untuk comeback ke keluarga banteng. Membatalkan kontrak Sainz di Williams sangat mungkin terjadi, karena di dalam klausulnya tertulis jika ada tawaran dari tim besar, maka sang pembalap berhak untuk menerimanya apapun yang terjadi, atau singkatnya, Williams hanya dijadikan batu loncatan bagi Sainz. Kalau beneran kejadian, maka Horner sudah membuat keputusan yang win-win solution bagi Red Bull dan bagi Williams. Tapi di saat yang sama, dia juga layak ditertawakan, karena kenapa tidak dari 6 atau 7 bulan yang lalu kepikiran untuk merekrut Sainz. Tapi sekali lagi, semua itu masih rumor, dan semua rumor yang berhubungan dengan Perez belum ada yang benar-benar terjadi. Untuk sekarang, Red Bull akan mengevaluasi segalanya, baik performa Perez, Lawson, dan Tsunoda di akhir musim nanti, setelah GP Abu Dhabi, untuk diberikan gambaran final mengenai apa yang harus mereka lakukan terhadap susunan pembalapnya di 2025. Feeling kami, Perez tetap akan dipertahankan, karena memang sampai sekarang belum ada tanda-tanda yang amat serius jika dia akan diganti. Tapi jika performa seperti Meksiko dan Brazil tetap berlanjut sampai Abu Dhabi, mungkin sesuatu yang berbeda akan terjadi, karena baik Horner ataupun Helmut nampak sudah lelah ketika ditanya soal Perez di depan media. Lagi-lagi Red Bull harus diperingatkan, kalau mereka tetap mempertahankannya sesuai durasi kontrak, maka mereka juga harus siap dengan inkonsistensi performa dari Perez, dan harus siap untuk selalu memberikan ultimatum-ultimatum kepadanya di masa depan. Tapi jika Red Bull lelah dengan semua itu, memberikan wajah baru di samping garasi Max Verstappen merupakan pilihan yang cukup bijak dan menunjukkan komitmen kalau Red Bull sudah kembali ke marwahnya sebagai tim yang menjunjung tinggi sistem meritokrasi. Sekian video dari kami, jangan lupa beri like dan subscribe untuk konten F1 lainnya.